Di masa depan alternatif, kota-kota telah ditinggalkan akibat perang dan kerusakan lingkungan. Hal ini menyebabkan sebuah kediktatoran militer totaliter yang disebut sebagai rezim yang mengambil alih kekuasaan. Setiap anak di bawah usia 18 tahun diambil paksa dari keluarganya dan dikirim ke akademi militer, di mana mereka menjalani pelatihan brutal dan indoktrinisasi. Di dalam hutan, Wei sedang berlari-lari ketika ia melihat seekor burung di atas pohon. Ia mengeluarkan ketapel dan bersiap menembak, namun malah mengulurkan tangannya sambil berbisik mengucapkan sebuah kata dalam bahasa suku asli. Sayangnya, burung itu terbang tinggi, guys. Ibunya Niska bertanya, kenapa dia tidak membunuh burung itu? Dan Weiss menjawab bahwa ia sedang mendengarkannya. Keduanya melanjutkan perjalanan, tetapi Weiss teralihkan oleh Ling dan akhirnya menginjak perangkap beruang. Niska buru-buru melepaskan perangkap itu dan membalut luka anaknya, lalu membantu Weiss berjalan pulang. Rumah mereka sebenarnya adalah kendaraan terbengkalai yang telah mereka ubah menjadi tempat tinggal. Malam itu, Niska khawatir karena luka Weiss terus berdarah. Tiba-tiba, ia mendengar suara dan melihat drone mendekat dari jendela. Ia menyuruh Weiss diam, lalu keluar dengan senjatanya. Niska menyelinap hati-hati dan menembak jatuh drone itu saat ada kesempatan. Setelah drone jatuh, ia menembaknya beberapa kali lagi untuk memastikannya. Mengetahui drone lain akan segera datang, Niska mengemasi barang-barang mereka dan membakar rumah, lalu pergi bersama Weiss. Mereka pun menyeberangi hutan, guys, dan Weiss mengeluh kesakitan di kakinya, tetapi Niska memaksanya terus berjalan agar tidak tertangkap. Sesampainya di sungai, mereka menemukan perahu dan melarikan diri. Mereka mendayung sepanjang hari dan malam, lalu pagi harinya tiba di sebuah kota yang hancur akibat perang. Niska mengatakan pada Weiss bahwa wajahnya tidak boleh dilihat orang lain, lalu mengikat bandana di wajahnya dan menyuruhnya memakai tudung kepala. Saat menyelinap di kota, mereka mendengar siaran dari pengeras suara yang mengingatkan bahwa menyembunyikan anak di bawah umur adalah ilegal, dan usia wajib masuk akademi kini diturunkan menjadi 4 tahun. Ketika hendak masuk ke rumah kosong, tetangga melihat mereka dan menyadari Weiss masih anak-anak. Niska yang ketakutan sudah menyiapkan pisau, tapi pria itu meyakinkannya bahwa ia tidak bermaksud jahat kepada mereka. Ia juga sedang menyembunyikan anaknya sendiri bernama Trey. Niska hanya berkata bahwa mereka harus menjaga urusan masing-masing. Saat Niska tidur, Weiss keluar diam-diam, guys, dan melihat Trey di dekat situ. Ia mengikuti Trey ke kebunnya, di mana Trey menunjukkan drone yang sudah jatuh dan meyakinkan bahwa drone itu sudah lama mati. Namun Weiss mendengarkan suara dan merasa drone itu masih ada, guys. Tiba-tiba, drone itu aktif kembali, guys. Tapi untungnya, Niska muncul tepat waktu dan memukul serta menghancurkan drone tersebut. Lalu menyeret Weiss kembali ke rumah. Tak lama kemudian, pasukan yang disebut sebagai Jingo datang dan mencoba mengambil Trey. Trey dan ayahnya bersumpah bahwa Trey sudah 18 tahun, tapi alat di pergelangan tangan Trey menunjukkan usianya baru 15 tahun, guys. Trey dibawa pergi dan ayahnya pun ditembak mati saat mencoba melawan mereka. Beberapa waktu kemudian, Niska dan Weiss tiba di pasar kumuh. Ada beberapa penjaga di sana, guys. Jadi mereka harus bergerak hati-hati. Layar-layar besar di dinding menayangkan propaganda rezim tanpa malu-malu. Niska di sini terlihat sedih melihat teman-temannya, yang salah satunya adalah Pierre, yang kini menjadi juru bicara rezim. Tapi tiba-tiba, segerombolan drone terbang di atas pasar dan menjatuhkan jatah makanan. Orang-orang berdesakan berebut di sini. Niska tetap menyembunyikan Weiss. Saat semuanya sibuk, Niska membawa Weiss ke rumah teman lamanya, guys, yaitu Robera. Setelah mereka berpelukan, Robera teringat betapa lucunya Weiss saat waktu masih kecil. Lalu dia membiarkan Weiss memberi makan kucingnya agar tetap tenang. Di dapur, Niska mengatakan kalau luka Weiss sudah terinfeksi dan butuh obat. Robera menjelaskan bahwa klinik-klinik sekarang dijaga ketat oleh Jingo. Niska juga menyebut Pierre yang ternyata anak Robera sendiri di sini. Robera menunjukkan foto kelulusan Pierre dari akademi dan menyarankan agar Weiss juga masuk di akademi, guys, sehingga ia bisa mendapat kewarganegaraan dan kehidupan yang lebih baik. Niska di sini menolak karena itu berarti ia tak akan pernah bertemu anaknya lagi. Pagi harinya, Niska terbangun karena mendengar mobil-mobil Jingo yang memasuki pasar. Petugas pun mulai memeriksa semua orang di jalan, guys, dan kondisi Weiss pun semakin memburuk. Robera berkata bahwa menyerahkan Weiss mungkin justru bisa menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, Niska berkata pada Weiss bahwa ia akan mencarikan obat, lalu keluar rumah dan memberitahu petugas Jingo bahwa ada anak kecil di rumah itu. Sementara Jingo menggerebek rumah Robera, Niska berlari dan bersembunyi, lalu dia menangis terseduh-seduh.
10 bulan kemudian, Niska hidup sengsara di apartemen tua. Ia sudah berteman dengan warga setempat dan sering membagikan jatah makanannya kepada yang lebih membutuhkan. Ia di sini bekerja di pasar, guys. Suatu hari, teman barunya bernama Randy datang dan berkata kalau ia telah menemukan cara untuk menyelamatkan mereka semua, lalu mengajak Niska bertemu nanti malam setelah kerja. Kemudian, Niska pun pergi ke pagar luar Akademi Militer, tempat orang-orang membuat peringatan untuk anak-anak yang diculik. Ia pun di sini menangis, guys, dan menambahkan mainan kesayangan Weiss di sana. Sementara itu, di dalam akademi, Weiss ternyata sudah sembuh total. Ia di sini patuh menjalani semua perintah dan berlatih bersama anak-anak lainnya. Dalam 1 minggu yang akan datang di hari seleksi, kali ini beberapa anak dipilih dan akan dikirim ke Emerson State. Saat diminta mengucapkan ikrar setia, Weiss di sini diam saja, guys, dan dia tidak ikut mengucapkannya. Di kamar asramanya, Weiss diam-diam terus melengkapi peta akademi yang ia sembunyikan di bawah kasur. Ia mendengar seorang anak perempuan dibawa pergi dan tidak kembali lagi malam itu, sehingga ia menjadi khawatir sekali. Di malam harinya, Niska bertemu Randy di sebuah bar. Randy mengatakan ia sudah menemukan orang yang bisa memalsukan ID mereka agar mendapat status warga negara. Awalnya, Niska tidak tertarik hidup di Emerson, guys, karena harus bergaul dengan orang-orang kelas atas yang dianggap sebagai orang yang sombong. Namun Randy meyakinkannya bahwa dengan begitu, Niska bisa bertemu kembali dengan putrinya. Di sore harinya, Niska kembali mengunjungi monumen peringatan dan tertidur di sana. Saat bangun di malam hari, ia melihat seekor kuda liar di dekatnya. Ia mendekatinya, guys, dan perlahan dia berhasil menenangkannya. Di sekitar tempat tersebut, ternyata ada kuda lain yang diikat ke pohon, guys. Jadi Nisa mencoba untuk membawa kuda yang tersesat itu ke arah mereka. Tiba-tiba, ia mendengar suara dan mengikutinya. Ternyata itu Charlie yang sedang duduk dengan laptop dan memberikan instruksi lewat mikrofon. Tak lama kemudian, 2 orang dewasa keluar diam-diam dari asrama akademi bersama beberapa anak kecil. Nisa mengira mereka sedang menculik anak-anak itu, maka ia langsung menyerangnya. Namun ternyata, kedua pria itu dengan cepat menguasai dan menutup kepala dengan karung. Beberapa jam kemudian, karung pun dibuka. Nisa mendapati dirinya berada di ruangan yang gelap, dan para penculiknya menjelaskan bahwa ini adalah wilayah suku asli, yaitu Kree. Nisa pun mengaku bahwa ia juga keturunan Kree dengan berbicara sedikit dalam bahasa Kree. Ternyata kelompok ini secara diam-diam melakukan penggerbekan di malam hari untuk menyelamatkan anak-anak mereka yang diculik dan dipaksa ke akademi. Pemimpin kelompok itu bernama Ida. Dia meminta Charlie memeriksa latar belakang Niska karena ada kemungkinan Niska bisa berguna. Niska kemudian dibawa ke api unggun di luar, guys, tempat Charlie sedang menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Ia diperkenalkan kepada ketua suku yang menjelaskan bahwa dahulu kala ada sebuah ramalan di mana seorang penjaga akan datang dari utara untuk menyelamatkan mereka. Ketua itu percaya bahwa Niska adalah penjaga yang diramalkan itu. Mereka merayakan anak-anak yang berhasil diselamatkan dengan musik dan tarian. Sementara Niska diberi makan dengan baik. Saat tiba waktunya tidur, Niska menunggu sampai semua orang lengah, lalu dia keluar menjelajahi perkemahan. Ia menemukan sebuah tenda penuh dengan anak-anak kecil, dan hanya melihat mereka saja sudah membuatnya menangis. Tak lama, Ida menemukannya. Niska menceritakan situasi Weiss, yaitu anaknya, di mana Ida sangat terkesan bahwa Niska berhasil menyembunyikan anaknya selama ini, dan dia pun menyambutnya bergabung dengan komunitas mereka. Keesokan paginya, Niska ingin pulang, guys, tapi penduduk setempat mengatakan bahwa Weiss sedang dalam bahaya besar. Akademi itu sebenarnya pura-pura mendidik, padahal sebenarnya mencuci otak anak-anak untuk menjadi boneka propaganda Jingo. Mereka bersedia menyelamatkan Weiss dan membawanya ke Niska, tapi sebagai imbalannya, Niska harus memandu semua anak yang berhasil diselamatkan menuju ke zona aman di utara. Yang menurut Niska itu hanyalah mitos. Kelompok itu meyakinkan bahwa tempat itu benar-benar ada dan mereka butuh seseorang yang paham hidup di alam liar. Niska tetap menolak karena perjalanannya akan memakan waktu 3 minggu dan dia tidak mungkin menyembunyikan anak-anak dari drone selama itu. Leo memperingatkan bahwa kalau Weiss dikirim ke Emerson, cuci otaknya tidak akan bisa dibalikan lagi. Niska yang frustasi pun meledak dan juga marah di sana. Leo pun mengikutinya dan tidak mengerti kenapa Niska masih ingin Weiss tetap bersama dengan Jingo. Niska menjawab kalau di sana ada makanan, obat-obatan, dan pendidikan. Lalu ia pun kabur. Kali ini, Leo berkata kepada Ida bahwa Niska bukan penjaga yang diramalkan, tapi Ida yakin Niska hanya butuh waktu.
Di akademi militer, Weiss melihat seorang gadis yang hilang beberapa waktu lalu yang kembali dalam kondisi sangat trauma. Ia juga melihat seekor burung di pagar dan mencoba berbicara dalam bahasa Kree kepadanya. Burung itu pun terbang mengelilinginya sebentar sebelum dia pergi. Malam harinya, Weiss menunggu semua orang tertidur guys. Lalu dia mengambil kunci kamarnya dan berhasil keluar. Sayangnya, saat dia berada dan berlari di luar, alarm berbunyi dan dia pun langsung ditangkap dan dimasukkan ke sel. Pagi berikutnya, Niska kembali ke gedung apartemennya dan hatinya pun hancur saat mengetahui tetangga kesayangannya telah meninggal. Saat melihat-lihat, ia menyadari semakin banyak mayat di mana-mana. Kali ini Randy segera menemukannya dan menutup wajah Niska dan menjelaskan ada wabah virus di wilayah itu. Perbatasan pun akan segera ditutup malam ini, jadi mereka harus segera mengambil KTP baru dan juga kabur. Di pasar, mereka mendengar pengeras suara yang mengumumkan evakuasi wajib dan meminta semua warga menuju titik keberangkatan. Mereka bertemu Roberta yang rumahnya sudah digeledah. Roberta yakin pemerintah mencampur sesuatu ke dalam jatah makanan. Randy berkata mereka bisa membawa Roberta ke tempat penampungan, tapi Roberta tidak boleh ikut menyeberang perbatasan bersama mereka. Saat mencoba melintasi kota, mereka dihadang tentara guys dan akhirnya pun diborgol. Dan mereka diperiksa, lalu didorong masuk ke dalam bis. Randy punya bom asap dan berbisik kepada Niska untuk menunggu sinyalnya lalu kabur lewat pintu belakang. Sebagai balasan, Nisa bersikeras kalau Roberta harus ikut. Pada saat itu, Roberta melihat salah satu tentara Jingo yang itu adalah Pierre, yaitu anaknya sendiri, berusaha mendekatinya. Para petugas langsung mengacungkan senjata dan memaksanya kembali duduk. Randy melempar bom asap dan lari ke belakang, tapi Roberta malah berlari ke depan dan ingin menemui anaknya. Saat seorang Jingo menghadangnya, Niska langsung menerkam dan mencekiknya dengan borgol guys. Jingo kedua pun hampir menembak Niska, tapi Randy datang dari belakang dan menikamnya. Setelah kedua penjaga tewas, mereka berdua mengambil senjata dan kabur keluar. Roberta perlahan mendekati Pierre yang sudah mengacungkan senjata dengan bingung memintanya mundur. Roberta tetap berusaha menyapa anaknya, tapi Pierre menghina ibunya dengan kata-kata propaganda politik lalu menembaknya mati di tempat. Randy yang mencoba menolong Roberta, tapi tangannya malah ditembak Jingo lainnya. Tiba-tiba, para Jingo mulai tumbang mati satu persatu, di mana Nisa menyadari kalau Leo dan Simons datang menyelamatkannya. Mereka mengucapkan beberapa kata perpisahan tradisional untuk Roberta. Saat itulah Nisa sadar kalau perkataan Leo ternyata benar tentang cuci otak. Dan akhirnya dia setuju untuk membantu. Nisa membalut luka Randy dan meminta maaf karena meninggalkannya. Lalu dia pergi bersama kaumnya. Di dalam mobil, Niska heran mereka bisa melewati pos pemeriksaan tanpa masalah. Leo menjelaskan bahwa ia punya kata sandi khusus karena ayahnya adalah diplomat di bagian energi. Dia juga sudah tahu guys tentang sebuah virus dan menjelaskan bahwa Emerson lah yang melakukannya. Kaum Jingo akan memulai perang dan berencana menggunakan anak-anak sebagai tentara. Simon juga menceritakan kisah tetua yang berdoa selama 4 hari 4 malam. Tetua itu mendapatkan penglihatan tentang nyamuk-nyamuk raksasa yang berkerumunan mendekati mereka, serta orang asing dari utara yang akan menyelamatkan mereka. Sementara itu di sisi lain, Weiss dikeluarkan dari sel dan dikembalikan ke kamarnya. Seorang instruktur menghina warisannya dan sukunya. Weiss berusaha menyangkal semua tuduhan-tuduhan tersebut, dan apa yang instruktur tersebut katakan padanya. Instruktur itu memperlihatkan video yang berusia 10 bulan, di mana Niska memberitahu kaum Jingo tempat di mana mereka menemukan Weiss. Hati Weiss pun di sini hancur guys setelah tahu itu. Weiss dibawa ke pelatihan senjata dan memecahkan rekor akademi dalam merakit senjata api. Lalu ada seorang anak gadis lain yang menuduhnya curang dan memanggilnya biadab. Weiss yang marah pun langsung menerkam dan memukuli gadis itu. Instruktur justru senang dan membiarkan beberapa menit sebelum menghentikannya. Kemudian sang instruktur bertanya, apakah ada yang mau menantang Weiss? Tapi tak ada yang berani maju. Ia bertanya kepada Weiss, apakah dia sudah siap bertempur untuk negaranya? Dan Weiss pun menjawab, iya. Instruktur mengumumkan bahwa Weiss besok akan dikirim ke Emerson. Untuk pertama kalinya, Weiss mengucapkan ikrar bersama dengan yang lain. Di perkemahan Kree, Niska mendobrak rapat dewan pribadi. Ia sangat ingin segera melakukan penyerbuan dan bertanya-tanya, kenapa mereka masih menunggu. Ida menjelaskan bahwa semalam, kaum Jingo telah
telah membangun jalan tambang baru dan sedang menuju perkemahan mereka. Jadi mereka harus mengungsi malam ini juga. Niska menyatakan ia tak akan membantu kalau Weiss tidak diselamatkan terlebih dahulu. Para tetua di sini curiga, tapi salah satu tetua berpidato tentang pentingnya bersatu. Dan akhirnya, Dewan setuju untuk menyelamatkan Weiss sebelum mengungsi. Malam itu, Charlie membantu Niska dan Leo lewat earpiece agar mereka bisa menyusup ke akademi melalui saluran pembuangan. Sampai di pos jaga, mereka menunggu penjaganya pergi. Lalu Leo menggunakan komputer agar Charlie bisa meretas sistem. Charlie menemukan kamar para gadis dan memberi petunjuk arah dan membuka semua pintu dari jarak jauh. Akhirnya Niska menemukan Weiss yang langsung menuduhnya telah meninggalkannya. Niska di sini menangis guys dan meminta maaf dan mereka pun akhirnya berpelukan untuk berdamai. Ketika penjaga kembali dan menemukan adanya peretasan, ia langsung mengaktifkan alarm. Para prajurit Jingo mulai menggeledah koridor dan Leo terpaksa membunuh 2 orang untuk membela diri. Charlie melihat lebih banyak tentara di luar dan memberitahu bahwa perkemahan Creek sudah diketahui. Pasukan pun segera menyerbu dan Niska bilang tak ada waktu lagi untuk menyelamatkan anak-anak lain yang hendak kabur bersama Weiss. Tapi Weiss berkata ada sesuatu yang sedang datang. Charlie juga melihat sesuatu dan menyuruh mereka segera keluar. Kali ini, Leo meminta Niska menyelamatkan anak-anak, sementara ia mengalihkan perhatian para Jingo. Setelah mengucap doa tradisional, Leo berlari ke koridor dan mencoba melawan drone. Namun Niska kembali dan menembak jatuh drone itu terlebih dulu. Niska kemudian menyuruh Weiss mengeluarkan semua anak dari kamar, sementara Charlie mulai mengunci pintu-pintu untuk memperlambat para penjaga. Weiss yang teringat peta yang pernah ia buat dan dia bilang ia tahu jalan keluar. Di perkemahan Creek, semua orang sedang berkemas, terlebih saat mereka melihat tentara semakin dekat. Ida memerintahkan Simon memimpin pengungsian atas namanya, sementara ia sendiri menunggu anak-anak dan memberi pidato penyemangat. Ketika semua sudah siap di posisi, tentara tiba dan meminta mereka menyerah sambil melempar bom gas. Para pejuang melempar balik bom-bom itu. Tiba-tiba sebuah truk datang membawa kelompok Niska. Mereka heran kenapa tentara membiarkan truk lewat dan Leo sadar bahwa itu jebakan yang disengaja. Tiba-tiba Weiss memegang kepalanya karena mendengar suara aneh yang tak didengar orang lain. Langit pun tiba-tiba dipenuhi drone raksasa guys, persis seperti penglihatan tetua. Niska berusaha menyuruh Weiss bersembunyi di truk, tapi Weiss malah berlari keluar menghadapi tentara secara langsung. Ia mengangkat tangan dan mengucapkan kata-kata yang pernah dipakainya pada burung-burung. Lalu dia berhasil mengendalikan salah satu drone. Charlie menyadari bahwa Weiss lah penjaga sejatinya. Weiss membuat semua drone mengarahkan senjata ke arah tentara Jingo hingga mereka semua mundur. Kali ini, kaum Creek mulai merayakan kemenangan. Namun masih ada satu tentara yang bersembunyi di rumput tinggi dan hendak menembak Weiss. Niska langsung melompat melindungi putrinya dan terkena tembakan. Tak lama, seseorang dengan cepat membunuh tentara itu. Sementara semua berlari memeriksa Niska yang sedang sekarat, mereka menyelimuti Niska dengan selimut dan Weiss memeluk ibunya hingga detik-detik terakhir. Para drone pun membentuk lingkaran kehidupan di sekitar mereka. Dan film pun tamat.